Shalom Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang masuk, yaitu dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Saya bacakan lebih dulu ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, ini artinya bangsa di luar Israel di zaman itu, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, jadi oleh kehendak bebasnya melakukan hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya, perbuatannya yang sesuai Taurat itu akan dianggap melakukan Taurat. Dibenarkan. Kenapa? Karena hari itu, zaman itu, Tuhan Yesus belum mati di kayu salib. Sehingga Taurat masih berlaku. Jadi, semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi kalau ayat berikutnya kita baca lebih jelas. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi semua orang itu diberi hukum Taurat di hati mereka masing-masing. Bahwa tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, bahwa ada Tuhan dan sebagainya. Meskipun bukan bangsa Israel. Itu artinya, saudara. Ya. Nah, di ayat 16 dijelaskan, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Oleh siapa? Oleh Kristus Yesus. Artinya, nanti yang menghakimi adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang dihakimi menurut apa? Menurut, kalau orang di luar Israel, zaman itu, menurut hukum Taurat yang ada di hatinya. Kalau orang Israel ya hukum Taurat. Kan hukum Taurat yang memberikan Tuhan sendiri. Hari itu ya, sebelum ada Injil. Nah, tetapi itu hanya mungkin kalau ada Injil, kalau Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya di ayat 16, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Artinya Tuhan Yesus mati di kayu salib, barulah kemungkinan selamat itu ada. Barulah manusia bisa dihakimi menurut perbuatannya. Menurut Taurat yang orang zaman dahulu. Kalau sekarang tentu Injil. Saya harap ini bisa menjelaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.